Coba bayangin, ada dua orang. Mereka sama-sama beli buku Atomic Habits, sama-sama nonton video motivasi, sama-sama bikin daftar target. Bahkan, sama-sama bilang, mulai besok, aku bakal berubah. 3 bulan kemudian, orang pertama masih mengulang kebiasaan yang sama. Masih sering menunda, masih semangat. Hanya di hari pertama. Dan setiap kali gagal, dia menyalahkan dirinya sendiri. Aku memang gak disiplin, aku memang pemalas. Sementara orang kedua, hidupnya mulai berubah. Dia nggak kelihatan lebih pintar, nggak lebih berbakat, nggak juga lebih rajin. Bahkan, mungkin motivasinya sama saja. Naik turun, tapi entah kenapa, dia bisa konsisten. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Sampai akhirnya, hasilnya jauh berbeda. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang membedakan mereka? Apakah karena motivasi? Bukan. Apakah karena kemauan yang lebih kuat? Ternyata juga bukan. Dan jawabannya, jujur saja, waktu pertama kali aku baca bagian ini di buku Atomic Habits, aku sempat berhenti beberapa detik karena aku sadar, selama ini mungkin kita sedang memperbaiki hal yang salah. Kita sibuk mencari cara supaya lebih semangat. Padahal masalahnya bukan di semangat. Kita sibuk mencari motivasi baru. Padahal motivasi itu memang diciptakan untuk datang, lalu pergi. Nah, kalau motivasi memang nggak bisa diandalkan, lalu apa yang membuat seseorang tetap bisa bangun pagi, tetap belajar, tetap olahraga, tetap berkarya, bahkan ketika mereka sedang tidak ingin melakukannya? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Bukan teori yang rumit, bukan juga tips yang cuma bertahan 2 hari, melainkan 4 pelajaran paling berharga dari Atomic Habits karya James Clear yang mungkin akan mengubah cara kamu membangun kebiasaan mulai hari ini. Pernah nggak kamu sudah bener-bener niat mulai membaca buku setiap hari, tapi baru berjalan 3 hari, bukunya malah jadi pajangan di meja? Atau kamu sudah download aplikasi belajar bahasa Inggris, hari pertama semangat, hari kedua masih semangat, hari ketiga notifikasinya cuma dibaca, hari keempat aplikasinya bahkan sudah ketutup sama tumpukan aplikasi lain? Kalau pernah begitu, tenang, aku juga pernah. Dan ternyata masalahnya bukan karena kita nggak punya niat. Masalahnya adalah kita sering mencoba menanam kebiasaan baru di tempat yang kosong. Bayangin seperti ini, kalau kamu diminta menggantungkan baju, mana yang lebih mudah? Membuat lemari baru dari nol, atau tinggal menggantungnya di gantungan yang memang sudah ada? Pasti yang kedua. Nah, menurut James Clear, kebiasaan juga bekerja dengan cara yang mirip. Otak kita sangat menyukai pola. Ia lebih mudah melakukan sesuatu yang sudah punya jalur daripada harus membuat jalur baru setiap hari. Karena itulah, James Clear mengenalkan konsep yang disebut habit stacking. Sederhananya, jangan membangun kebiasaan baru sendirian. Tempelkan dia pada kebiasaan yang sudah otomatis kamu lakukan setiap hari. Rumusnya sederhana. Setelah aku melakukan kebiasaan A, aku akan langsung melakukan kebiasaan B. Kelihatannya sepele, tapi justru disitulah kekuatannya. Misalnya, setelah menyikat gigi, aku akan membaca 1 halaman buku. Setelah membuat kopi pagi, aku akan menulis 3 ide konten. Setelah menyalakan laptop, aku akan menyusun daftar prioritas selama 2 menit. Perhatikan, kita tidak lagi bergantung pada ingatan, karena pemicunya sudah ada. Dan setiap hari, pemicu itu muncul dengan sendirinya. Sekarang, coba lihat kehidupan kita. Bangun tidur, langsung pegang ponsel. Lucunya, kebiasaan ini hampir tidak pernah lupa. Nggak perlu alarm kedua. Nggak perlu motivasi. Jari kita sudah tahu harus kemana. Kadang mata bahkan belum benar-benar melek. Tapi, ibu jari sudah olahraga duluan. Nah, bagian ini memang agak menampar, ya. Tapi justru dari situ, kita bisa belajar. Kalau kebiasaan buruk saja bisa terbentuk karena terus diulang setelah pemicu tertentu. Berarti kebiasaan baik juga bisa dibangun dengan cara yang sama. Bedanya, kali ini kita sengaja memilih pemicunya. Misalnya untuk kamu yang masih pelajar. Setelah duduk di meja belajar, jangan langsung berkata, "Aku harus belajar 2 jam." Itu terdengar berat. Sebaliknya, biasakan membuka buku, lihat daftar materi, baca 1 halaman. Seringkali, yang paling sulit bukan belajar selama 2 jam. Yang paling sulit adalah memulai. Kalau kamu sudah mulai, biasanya otak akan berkata, "Ya sudah, sekalian lanjut." Untuk kamu yang bekerja, coba buat kebiasaan kecil. Setelah membuka laptop, jangan buka media sosial dulu. Luangkan 2 menit untuk menentukan 3 pekerjaan paling penting hari itu. Kelihatannya sederhana, tapi keputusan kecil di pagi hari
sering menentukan seperti apa sisa harimu. Lalu, buat kamu yang seorang content creator, ini mungkin terasa sangat dekat. Seringkali kita berkata, nanti kalau sudah dapat inspirasi, baru bikin konten. Padahal, inspirasi sering datang setelah kita mulai bekerja, bukan sebelumnya. Coba ubah kebiasaannya. Setelah duduk di depan meja kerja, langsung tulis satu ide. Tidak peduli bagus atau jelek, satu ide saja. Besok, lakukan lagi. Lama-lama, otakmu akan menganggap kegiatan itu sebagai bagian dari rutinitas. Bukan lagi sesuatu yang harus dipaksa. Dan inilah yang sering disalahpahami banyak orang. Mereka berpikir kebiasaan dibangun oleh motivasi. Padahal, kebiasaan lebih sering dibangun oleh lingkungan. Dan pemicu yang konsisten, semakin sedikit kita harus berpikir, semakin besar kemungkinan kita benar-benar melakukannya. Karena otak memang suka menghemat energi. Jadi, kalau selama ini, kamu sering lupa membaca, lupa olahraga, lupa belajar, mungkin solusinya bukan memasang alarm yang lebih banyak, melainkan menempelkan kebiasaan baru itu pada rutinitas yang sudah pasti kamu lakukan setiap hari. Dan, percayalah, perubahan kecil seperti ini mungkin belum terlihat minggu depan. Tapi kalau dilakukan terus, beberapa bulan dari sekarang, kamu bisa menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tapi, masih ada satu pertanyaan besar. Bagaimana kalau kebiasaan itu tetap terasa berat untuk dimulai? Nah, disinilah James Clear memberikan aturan yang mungkin terdengar terlalu sederhana. Saking sederhananya, banyak orang justru meremehkannya. Padahal, aturan inilah yang sudah membantu jutaan orang akhirnya bisa benar-benar konsisten. Mari kita bahas. Aturan 2 menit. Pernah nggak kamu punya daftar target yang panjang sekali? Hari ini, mau olahraga, mau baca buku, mau belajar skill baru, mau mulai bikin konten, mau tidur lebih awal. Pokoknya, hari ini, hidup harus berubah total. Lalu apa yang terjadi? Baru melihat daftar itu saja, rasanya sudah capek duluan. Akhirnya, kamu bilang, kayaknya nanti malam aja deh. Malam datang. Besok pagi aja. Besok pagi datang, hari Senin aja sekalian. Lalu tibalah hari Senin. Tunggu awal bulan, biar sekalian semangat. Kalau dipikir-pikir, motivasi kita kadang pindah jadwal terus. Untung, nggak bisa ikut rapat. Nah, menurut James Clear, kita sering gagal bukan karena target kita terlalu tinggi, melainkan karena langkah pertama terasa terlalu besar. Otak manusia punya satu kebiasaan yang menarik. Ia selalu mencari jalan yang paling hemat energi. Kalau sebuah tugas terlihat berat, otak langsung berkata, nanti saja. Bukan karena kita malas, tapi karena otak sedang berusaha menghindari sesuatu yang dianggap menguras tenaga. Disinilah muncul salah satu konsep paling terkenal dalam Atomic Habits, aturan 2 menit. Idenya sederhana. Saat ingin membangun kebiasaan baru, perkecil langkah pertamanya hingga bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 2 menit. Bukan 2 jam, bukan 30 menit, 2 menit. Sekilas, aturan ini terdengar terlalu mudah. Bahkan mungkin ada yang berpikir, kalau cuma 2 menit, memangnya bisa mengubah hidup? Disinilah banyak orang keliru. Tujuan aturan 2 menit bukan membuatmu langsung menjadi ahli. Tujuannya membuatmu mulai. Karena memulai hampir selalu menjadi bagian yang paling sulit. Bayangkan sebuah mobil yang sedang berhenti. Tenaga terbesar justru dibutuhkan saat mobil itu mulai bergerak. Begitu mobil sudah melaju, menjaga kecepatannya jauh lebih mudah. Kebiasaan juga begitu. Yang berat bukan membaca 30 halaman. Yang berat adalah membuka bukunya. Yang berat bukan lari 5 km. Yang berat adalah memakai sepatu. Yang berat bukan menulis satu artikel. Yang berat adalah membuka halaman kosong dan mengetik kalimat pertama. James Clear ingin kita berhenti fokus pada hasil besar. Fokuslah pada gerakan pertama. Misalnya, kamu ingin menjadi orang yang rajin membaca. Jangan berkata, hari ini aku harus baca 50 halaman. Cukup katakan, aku hanya akan membaca 1 halaman. Kalau setelah 1 halaman ingin berhenti, berhentilah. Tidak apa-apa, karena target hari itu sebenarnya sudah tercapai. Lucunya, dalam banyak kasus, setelah 1 halaman, kita sering lanjut membaca 5, 10, bahkan lebih. Karena hambatan terbesar tadi sudah berhasil dilewati. Contoh lain, kamu ingin mulai olahraga. Jangan paksa diri langsung 1 jam di gym. Hari pertama, cukup pakai sepatu olahraga. Keluar rumah, berjalan 2 menit. Kalau ingin pulang, silakan pulang. Terdengar aneh, mungkin, tapi lebih baik berjalan 2 menit setiap hari daripada merencanakan olahraga 1 jam yang tidak pernah
benar-benar dilakukan. Untuk kamu yang masih pelajar, kalau sedang malas belajar, jangan paksa diri menyelesaikan satu bab. Cukup buka buku, baca satu paragraf, atau kerjakan satu soal. Seringkali, satu soal pertama adalah pintu menuju 10 soal berikutnya. Untuk kamu yang bekerja, kalau laporan terasa menakutkan, jangan berpikir tentang 15 halaman. Buka dokumennya, tulis judul, lalu satu kalimat pembuka. Selesai. Kalau ingin lanjut, silakan. Kalau belum, besok ulangi lagi. Dan buat kamu yang menjadi content creator, ini mungkin yang paling sering terjadi. Kita menunggu ide yang sempurna, menunggu mood, menunggu inspirasi. Padahal, algoritma tidak tahu kalau kita sedang menunggu mood. Yang ia tahu, ada konten baru, atau tidak ada. Jadi, ubah targetmu. Bukan harus membuat satu video. Tetapi, buka laptop, buat satu judul. Tulis 3 kalimat. Selesai? Kecil? Iya. Tapi kebiasaan besar hampir selalu lahir dari tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Ada satu ilustrasi yang bukan berasal langsung dari isi buku, tetapi cukup membantu membayangkannya. Bayangkan kamu sedang menaiki tangga. Kalau terus melihat anak tangga paling atas, rasanya tinggi sekali. Tapi kalau fokus pada satu langkah di depan, tanpa sadar, kamu akhirnya sampai juga. Begitu pula dengan kebiasaan. Jangan tatap puncaknya terus. Lihat saja langkah berikutnya. Karena identitas seseorang tidak dibangun dalam satu hari. Ia dibangun oleh tindakan kecil yang terus diulang. Dan justru disinilah hubungan antara semua pelajaran yang sudah kita bahas mulai terlihat. Identitas membuat kita tahu ingin menjadi siapa. Habit stacking membuat kita tahu kapan harus melakukannya. Aturan 2 menit membuat kita akhirnya benar-benar memulai. Tapi, masih ada satu masalah besar. Bagaimana kalau kebiasaan buruk terus menarik kita kembali? Karena jujur saja, membangun kebiasaan baik memang sulit. Namun menghentikan kebiasaan buruk seringkali terasa jauh lebih sulit. Kalau kita tarik semua pelajaran dari Atomic Habits, James Clear sebenarnya tidak sedang membahas cara menjadi sempurna. Ia justru menunjukkan satu hal penting, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Kita sering ingin berubah total sekaligus. Bangun lebih pagi, olahraga setiap hari, belajar banyak hal baru. Tapi akhirnya, yang berubah bukan hidup kita, melainkan daftar target yang terus bertambah. Dan kita mulai merasa gagal. Padahal, masalahnya bukan di kita, tapi di cara kita memulai. Perubahan tidak dimulai dari hasil besar, tapi dari identitas kecil yang kita bangun setiap hari. Satu halaman yang dibaca, satu langkah kecil yang dilakukan, satu kebiasaan sederhana yang diulang. Karena pada akhirnya, kita tidak berubah dalam semalam. Kita berubah dari hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi ingat ini, jangan tunggu motivasi. Mulai saja dari langkah paling kecil yang bisa kamu lakukan hari ini.